Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSDA Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu 1 kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Efrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya, God bless you. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSDA Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas, karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah, seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih kemurahan di dalam hidup kami. Kami percaya kami ada saat ini semua karena Engkau Tuhan. Kami kembalikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami menaikkan syukur kami. Haleluya.
tahun ini karena penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima Kami boleh kasih. merasakan perlindungan-Mu Tuhan di masa COVID-19 ini Tuhan. Kau ada bersama kami, Kau senantiasa mendampingi kami Tuhan. Dan kami merasakan Kau hadir di setiap kehidupan kami ya Bapa. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami mau mengangkat suara kami di hadapan-Mu. Kami ingin memuji-muji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Layakan, kuduskan setiap kami yang ada di ruangan ini. Jabat pribadi demi pribadi. Kami mau menerima urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Ya sukacita-Mu yang melimpah-limpah hadir di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dan belakang. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Sekali lagi, selamat pagi. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya
anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh besar. Terima kasih pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk kami Tuhan. Karena kuasa darah-Mu kami boleh diselamatkan. Kami boleh mendapatkan hidup yang kekal karena Engkau yang sudah berkorban untuk kami Tuhan. Kami mau terus menikmati Engkau di tempat ini Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menjamah setiap kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku menghargai
Tuhan, hal-hal yang membuat kami untuk tetap bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menolong kami, yang membukakan pikiran kami untuk mengerti rencana-rencana Tuhan, dan kami lakukan bersama-sama dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan hamba serahkan pemberitaan firman Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kehendak-Mu, dan hikmat yang dari Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Baik. Boleh dikeluarkan slide saya. Hari ini saya akan berbicara tentang sikap yang benar untuk menyikapi akhir zaman. Jadi ada beberapa sikap-sikap yang salah ketika melihat, mendengar atau berbicara tentang akhir zaman. Kita buka saja Injil Matius pasal yang ke-24. Langsung buka saja di handphone saudara, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata muridnya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Kalau saudara baca dari Matius pasal yang ke-23, 24 sebenarnya bagian dari pembicaraan, dari pengajaran Tuhan Yesus. Itu berisi kepada di depan murid-muridnya gitu, dan di depan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi khusus di bagian yang ke-20, bagian ayat yang ke-24, itu antara pembicaraan murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Dan kalau saudara baca, ada beberapa yang sukar dipahami oleh murid-muridnya. Kalau saudara baca di ayat yang pasal yang ke-23, ada beberapa yang sukar dipahami. Dan di pasal yang ke-24, yaitu pertama tentang Yesus mengatakan bahwa Yerusalem itu akan sunyi. Dikatakan tidak akan ada orang yang datang, tidak akan ada orang yang akan ke sana. Dan yang kedua adalah tentang bait Allah yang akan dihancurkan, bait Allah yang akan
dikatakan hanya satu batu pun nggak ada itu. Itu merupakan pemahaman yang sangat sukar dipahami oleh murid-murid. Akhirnya saudara-saudara lihat, dikatakan di ayat yang ke-20, di ayat yang ketiga, pasal yang ke-24, dia murid-muridnya bertanya, mengapa saudara-saudaraku sukar sekali dipahami? Karena ketika itu Yerusalem itu adalah tempat di mana orang-orang dari seluruh bangsa berkumpul. Dan keadaan saat itu ketika Yesus berbicara, itu dalam keadaan yang sangat ramai. Dikunjungi oleh dari berbagai-bagai bangsa, saudara-saudaraku. Dan tidak mungkin, karena mereka mulai dari kecil sampai dewasa, tidak pernah Yerusalem itu sepi. Tidak pernah Yerusalem itu sunyi. Tapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yerusalem suatu saat akan sunyi? Ditinggalkan semua orang. Yang kedua, dikatakan bahwa bait Allah itu akan dihancurkan. Mana mungkin? Mereka juga ada kesukaran untuk memahami hal itu. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa Yerusalem dan bait Allah itu satu paket, gitu. Mana mungkin bait Allah yang sudah dibangun, yang sudah begitu mewah, yang luar biasa dibangun dengan lama dan lain sebagainya, mana mungkin akan dihancurkan? Dan mereka menganggap bahwa Yerusalem dan bait Allah adalah lambang kehadiran Allah. Kalau bait Allah dihancurkan, maka Allah akan dihancurkan. Jadi mereka berpikir bagaimana mungkin bait Allah akan dihancurkan. Mereka berbuat, apalagi kalau saudara baca Yohanes pasal 2:20, dikatakan bait Allah itu dibangun 46 tahun lamanya. Mana mungkin akan dihancurkan? Jadi mereka sangat sukar memikirkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di ayat yang ketiga dikatakan jelas, saudara-saudaraku, dan inilah yang akan kita bahas satu-satu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Ini murid ngomong kepada Yesus, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tandamu? Dan tanda kesudahan dunia. Jadi dia ngomong, kapan itu akan terjadi? Yerusalem sunyi dan bait Allah akan dihancurkan. Dan kapan datang kali Tuhan yang kali yang kedua? Kapan kesudahan semua ini? Jadi ada 3 pertanyaan. Kalau saudara lihat di ayat yang ketiga adalah, kapan bait Allah akan dihancurkan? Apa tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua? Pertanyaan yang ketiga, apa tanda-tanda akhir zaman? Tanda-tanda kesudahan zaman ini. Dikatakan kalau saudara baca. Jadi ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-14 adalah jawaban Tuhan mengenai 3 pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus ini. Untuk dapat memahami, saya katakan Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, saudara akan melihat ada 2 hal yang perlu saudara pahami. Tuhan Yesus memberitahukan tanda-tanda kedatangan yang kali yang kedua. Saudara lihat di pasal di ayat itu. Yang kedua, bukan hanya dia menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya kali yang kedua, tapi yang kedua adalah Tuhan Yesus juga memberitahukan sikap yang baik, sikap yang Alkitab mau, sikap yang Tuhan inginkan ketika kedatangan Yesus yang kedua itu. Ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua itu, sikapnya itu seperti apa? Saudara bisa melihat dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi ada 2 hal yang diseberangkan Tuhan Yesus ketika itu. Kita akan lihat satu-satu. Kalau bisa selesai, kita selesaikan di ibadah yang pertama ini. Yang ke ayat yang ke-4 dikatakan langsung dijawab. Pertama dikatakan, saudara-saudara, apa? Ayat yang ke-4, jawab Yesus kepada mereka. Dari 3 pertanyaan ini, pertama dijawab adalah dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi yang pertama yang Tuhan mau, sikap hati yang benar, sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, dengarkan ini baik-baik. Waspadalah. Waspada terhadap apa? Saudara-saudaraku, dikatakan waspada ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Kalau saudara tambahkan ayat yang ke-11, waspadalah terhadap penyesatan, dikatakan di ayat yang ke-4 dan 5.
Jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab orang akan mendatang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 11 dikatakan, banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi yang pertama dikatakan waspada. Tanda-tanda akhir zaman pertama adalah banyaknya pendeta-pendeta, gereja-gereja yang menyesatkan, yang memberitakan kabar katanya kebenaran, tapi sebenarnya tidak kebenaran. Saya katakan, apa arti menyesatkan? Istilah saya, definisi saya sendiri, saya katakan, orang-orang, tokoh-tokoh agama akan mengatakan apa yang mereka ajarkan itu benar, tetapi ujungnya kematian. Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus. Terjemahan yang lain, ada jalan yang disangka orang benar, tetapi ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju neraka, ujungnya menuju kematian. Jadi yang pertama dikatakan, waspadalah kamu, waspadalah anak-anak Tuhan, waspadalah gereja Tuhan. Karena kan banyak pendeta-pendeta yang menyesatkan, gereja-gereja yang akan menyesatkan. Saudara, jangan berpikir penyesat itu datang dari agama Islam, agama Buddha dan Hindu. Konteks ini adalah orang-orang yang ada di dalam, yaitu anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Saudara melihat begitu banyak di YouTube itu, sampai saya kadang mendengar, melihat itu menyeramkan. Berani mengutarakan hal-hal yang katanya dari Tuhan, padahal itu tidak dari Tuhan. Yang paling rentan, saya katakan, yang paling rentan itu, yang paling rentan, saudara tahulah, yang paling rentan disesatkan dua hal, saudara. Orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya, pasti ini makanan empuk dari si penyesat, makanan empuk dari nabi-nabi palsu, makanan empuk dari pendeta-pendeta palsu, makanan empuk dari gereja-gereja palsu, makanan empuk dari ajaran-ajaran palsu, yaitu orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya. Efesus pasal 4 ayat 14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau engkau anak, kalau engkau tidak bertumbuh, pasti kita diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang sesat, yang palsu, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, dengan kata-kata yang membuat saudara tergiur, terhipnotis, sampai saudara mengatakan, wow, luar biasa ajaran ini. Padahal ajaran itu membawa kepada kematian. Ajaran itu membawa kepada kemana? Kepada maut. Yang kedua, orang yang akan disesatkan adalah orang Kristen yang lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Alkitab katakan, Alkitab katakan waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau mau jadi mengikut aku, engkau harus tinggalkan segala-galanya. Murid-murid melakukan hal yang sama. 2 Timotius mengatakan, karena Demas, 2 Timotius 4 ayat 10 mengatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Salah satu Demas yang teman sekerjanya Paulus, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan karena cinta akan dunia. Cinta akan begitu indahnya, mungkin tergiur ajakan dunia. Jadi orang yang kedua yang rentan yang dapat disesatkan adalah orang yang mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Yang kedua dikatakan, kalau saudara baca jawaban dari Tuhan Yesus, yang kedua, yang pertama tadi dikatakan waspadalah. Yang kedua, kalau saudara baca, akan ada gejolak, dikatakan ayat yang kelima dan terus menerus sampai ke bawah. Akan ada gejolak, akan ada masalah yang maha hebat, ada juga gejolak dan masalah yang maha dahsyat yang sifatnya mendunia. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu, tanda-tanda kedatangannya yang kedua, dikatakan akan ada gejolak maha besar, masalah maha dahsyat yang terjadi secara mendunia. Saudara, jadi akan ada kekacauan. Yang pertama dikatakan, saudara baca ayat yang ke-7 bagian C, akan ada
ada kegoncangan geologi yang maha hebat, yang maha dahsyat. Banjir kah, gempa kah, tsunami kah, tapi kelasnya itu bukan kelas kecil-kecilan, tapi kelas maha hebat. Jadi akan terjadi kekacauan tatanan alam semesta. Ayat 29 ditambah, saudara-saudaraku, dikatakan matahari akan menjadi gelap dan bulan dan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini bukan gambaran, tapi ini benar. Secara harafiah dikatakan akan terjadi. Jadi akan ada goncangan geologi yang luar biasa hebat, yang membuat saudara gemetar, yang membuat saudara takut, yang membuat saudara gelisah. Yang kedua dikatakan ayat yang ke-7 bagian B, akan ada goncangan ekonomi yang maha dahsyat. Negara-negara yang ekonominya hebat, negara-negara yang kaya akan mengalami kebangkrutan yang maha hebat. Kita sudah bisa bayangkan apa yang terjadi dengan negara-negara miskin, dengan negara-negara yang sedang berkembang. Negara kaya saja, negara maju saja bangkrut, apalagi negara miskin, apalagi negara yang sedang berkembang. Dikatakan akan mengalami sangat luar biasa. Kita sudah mengalami, sudah melihat, saudara-saudara, bagaimana negara-negara hebat itu mengalami resesi. Kita September ini, kalau kita nggak bangkrut, tidak bangkrut, tidak bangkit, tidak plus, dikatakan maka Indonesia akan resesi. Kita nggak pernah menyangka orang-orang hebat, negara-negara hebat, negara-negara kaya bisa mengalami resesi juga, akan mengalami kegoncangan. Wahyu 6 dikatakan karena mengalami kegoncangan secara ekonomi. Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Secupak adalah ukuran sebesar genggaman telapak tangan orang dewasa. Karena ini dibicarakan di Timur Tengah, bukan telapak tangan saya kecil, telapak tangan orang-orang Arab. Jadi itu lebar-lebar. Tapi dikatakan saudara untuk mendapatkan beras secupak, beranggap aja lah segini, 1,5 ini karena lebih besar genggaman mereka. Itu sehari, kalau saudara baca Matius pasal yang ke-20 ayat 2, 1 dinar itu berarti 1 hari upah. Jadi saudara untuk mendapatkan segenggam itu 1 hari upah. Betapa akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena dinar itu mata uang Romawi. 1 dinar dikatakan Matius 20 ayat 2 itu 1 hari upah. Bayangkan betapa hebatnya guncangan ekonomi secara mendunia, saudara. Dikatakan goncangan negara yang maha mengerikan. Saudara bisa baca ayat 6 sampai ayat 7a. Peperangan dunia pertama sudah selesai, peperangan dunia kedua sudah selesai. Kapan peperangan dunia ketiga nggak tahu. Tapi dikatakan akan lebih daripada peperangan dunia pertama, peperangan dunia yang kedua. Kita sudah lihat, saudara-saudara, ya. Sekarang ini apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, antara Cina, Thailand, ikut-ikutan Amerika, ditambah lagi orang India, ditambah lagi ASEAN, sedang ribut tuh. Semua mengumpulkan senjata-senjata yang maha hebat, yang mengerikan. Mereka bawa di kapal selamnya, mereka bawa di kapal perangnya, mereka bawa di pesawat tempurnya. Satu aja dilepasin dulu. Betapa mengerikan. Betapa mengerikan juga, saudara. Baca. Sebelum saudara lihat, setelah Laut Cina Selatan di Eropa, antara siapa? Turki dengan Yunani. Bukan hanya mereka berdua ribut, tapi ikut beberapa negara-negara Arab, beberapa negara Eropa dan lain sebagainya. Saudara akan melihat ini semua dan dikatakan jangan waspada semuanya. Jangan anggap ini sesuatu yang biasa. Yang ketiga, saudara-saudaraku,
goncangan iman yang maha hebat terjadi. Orang Kristen akan imannya akan digoncang. Ayat 10 dikatakan, saudara bisa baca. Ayat 10 dikatakan, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Di Lukas pasal yang ke-21 nanti saudara bahas akan saya bahas di bawah yang kedua. Orang tua akan menyerahkan anak, anak akan menyerahkan orang tua. Akan saling membinasakan, dikatakan sana. Terjadi kemurtatan. Jadi kegoncangan iman yang maha hebat akan terjadi, saudara-saudaraku. Baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dikatakan hari-hari terakhir ini akan banyak masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sukar itu membuat iman kita sebagai orang percaya untuk demi bertahan hidup, saudara-saudara. Kita berani bisa seperti Demas meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan iman kita. Hanya demi kita bisa bertahan hidup di masa-masa sukar. Waduh, luar biasa, saudara-saudaraku. Betapa dahsyatnya apa yang terjadi. Saudara, hati-hati dengan itu. Dikatakan akan terjadi. Luar biasa. Iman itu, saudara-saudara, saya katakan keadaan ini membuat banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Yesus supaya tetap bertahan hidup. Banyak anak-anak Tuhan menjual Yesus agar tetap bertahan hidup. Keguncangan iman akan terjadi. Saudara, nanti di ibadah kedua, keguncangan keluarga luar biasa akan terjadi. Goncangan keluarga itu sangat mengerikan. Nanti saya baca dibahas di ibadah yang kedua. Yang kedua, selain waspada dikatakan, saudara, yang kedua adalah berdoa. Lihat ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dikatakan, berdoalah, supaya apa? Supaya waktu kamu melihat, merasakan, mendengar semua itu, dikatakan kamu itu, kalau di Lukas mengatakan kamu itu memiliki kekuatan, keteguhan. Dikatakan kalau dalam ini supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Tapi yang kedua adalah perintah Tuhan. Sikap hati kita yang kedua adalah harus berdoa. Gak ada cara yang lain. Harus berdoa. Semakin banyak berdoa. Jadi saya katakan, jadilah prajurit doa sebelum semua hal itu terjadi. Banyak orang-orang Kristen kalah dan binasa karena berdoa hanya saat-saat sudah terjadi baru berdoa. Sebelum itu, saudara-saudaraku, Yesus ajarkan kita berdoa supaya kita punya hikmat, punya kemampuan, punya kekuatan, tetap berdiri teguh ketika segala goncangan yang di depan tadi saya katakan terjadi. Kalau tidak berbahaya, saudara-saudara. Ayat 13 dikatakan yang ketiga, sudah bisa lihat di sana. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Setialah, saudara-saudara, bukan di awal. Setialah bukan di tengah-tengah perjalanan. Setia sampai akhir. Karena orang setia itu yang Tuhan gambarkan bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir, saudara-saudara. Ayat 13 mendorong kita untuk bertahan sampai akhir. Setia sampai akhir. Walaupun semua dikatakan tanda-tanda itu terjadi di depan saudara, tapi tetaplah setia. Jangan seperti Demas tinggalkan Yesus dan pelayan. Itu sikap hati yang ketiga, saudara-saudara. Sikap hati yang ke-5 selesai, sudah saya akan bacakan. Dia katakan, dan ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pertama, yang kelima, ini terakhir, sikap hati yang benar.
ketika kita menunggu Tuhan, datangannya kali yang kedua adalah lakukan bagian kita. Lakukan tugas kita dengan setia. Apa tugas kita dikatakan? Beritakan Injil. Bawa nama Yesus, saudara-saudaraku. Karena hanya nama Yesuslah jawaban. Dunia ini memerlukan Yesus. Keluarga kita memerlukan Yesus. Hidup kita memerlukan Yesus. Hati kita memerlukan Yesus. Beritakan nama Yesus kepada sahabatmu, saya katakan. Beritakan nama Yesus kepada orang-orang di sekitarmu. Kita yang harus melakukannya, bukan enggak mungkin Tuhan berharap sama agama Hindu, agama Buddha, agama Islam. Dia hanya berharap kepada kita. Dia hanya meminta kita yang melakukannya. Enggak ada yang lain, saudara-saudara. Lakukan bagian kita di masa-masa sekarang ini. Tidak lagi masanya saudara katakan ini bagian orang lain, itu bagiannya si A, itu bagiannya si B, itu bagiannya si C. Sekarang saudara harus katakan, di dalam masa-masa akhir ini saudara katakan ini bagian saya. Ini harus saya kerjakan dan lakukan. Hati-hati saudara. Kalau engkau semakin mencintai dunia ini dan isinya, semakin gampang engkau disesatkan. Semakin gampang engkau beralih dari Tuhan yang benar kepada Tuhan yang salah. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Dia, Yesus. Bukaku hormat akan bukaku hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Bukaku
biarkan persembahan ini membawa kami seperti kami sedang membawa syukur kami. Karena persembahan kami bagian dari ibadah kami di hadapan Tuhan. Biarkan kami menyembah, biarkan kami memuji Tuhan lewat persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan buat kami. Kami juga akan mengembalikan persepuluhan kami. Karena ketika kami mengembalikan persepuluhan kami, Engkau berjanji dalam kitab Maleakhi, kami sedang membangun pagar perlindungan buat seluruh hidup kami, buat orang-orang yang kami cintai, buat apapun yang sedang kami kerjakan dan lakukan. Kami membangun tembok perlindungan sehingga segala belalang yang merusak, menghancurkannya tidak dapat menghancurkannya, karena Engkau sedang membangun perlindungan bagi kami. Berkat-Mu turun di atas setiap persepuluhan yang kami bawa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tataplah Tuhan dan angkatlah tanganmu di hadapannya. Namanya yang kudus akan menyertai saudara, dan penyertaan inilah yang membuat saudara, apa yang saudara lakukan, kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Ulanglah saudara-saudara, diberkati Tuhanlah sekali lagi bisnis, diberkati Tuhanlah sekali lagi usaha, diberkati Tuhanlah semua anak-anak, diberkati Tuhan masa depan mereka, diberkati Tuhan segala pekerjaan. Apapun yang sedang kau kerjakan dan lakukan di dalam minggu-minggu ini, dibuat Tuhanlah kau berhasil. Oleh sebab itu saudaraku, angkatlah tanganmu, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali ini. Haleluya, mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.